Shalom saudara. Ya, saya akan melanjutkan tentang kemarin yang kita masuk tentang gerbang, 12 gerbang. Karena saya yakin banget tidak semua orang paham ya dengan momen kemarin yang memasuki 12 gerbang. Saudara terkasih, sekali lagi kita adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan, yang memegang perjanjian. Dan Tuhan mau kita masuk bahkan menggenapi setiap perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita perlu masuk ke sebuah perjanjian yang dimana 12 suku Israel ini mewakili sebuah perjanjian Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan kalau saudara lihat di perjanjian baru tentang 12 ini juga Tuhan lanjutkan pada 12 murid Yesus. Saudara terkasih, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dan saya percaya apapun yang Tuhan sudah rancangkan itu ada tujuan dan maksud-maksud yang mulia. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menghidupkan sebuah perjanjian. Saudara, banyak orang yang sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir. Apa itu Mesir, saudara? Mesir itu melambangkan roh perbudakan. Kenapa, saudara? Karena Mesir menurut zaman di Alkitab adalah orang-orang atau satu situasi yang menyembah berhala. Nah, saudara terkasih, ketika Tuhan sudah membawa bangsa Israel ini keluar daripada Mesir, saudara, melewati lembah demi lembah. Tujuannya saudara keluar dari Mesir untuk apa, saudara? Waktu Musa berkata kepada Fir'aun bahwa aku harus membawa umat Tuhan ini, bangsa Israel ini keluar. Untuk apa? Menyembah Tuhan. Untuk apa menyembah Tuhan? Karena bangsa ini sudah terhilang dari hadirat Tuhan. Bahkan saudara, sekalipun bangsa ini punya perjanjian dengan Tuhan lewat leluhur-leluhurnya. Siapa leluhur kita? Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi kalau mereka keluar dari koridornya, bisakah mereka menerima perjanjian? Tidak. Contohnya saudara, 12 suku Israel yang keluar dari perjanjian siapa? Suku Dan. Saudara, sehingga Tuhan dengan rekayasanya membawa umat ini kembali, membawa umat keluar, tujuan kembali kepada perjanjian. Saudara terkasih, dan itu rekayasa Tuhan. Ya, karena apa? Dia adalah Bapa yang tidak sanggup melihat anaknya dalam kondisi yang babak belur dan ujungnya hancur. Nah, saudara terkasih, seperti kenapa Tuhan selalu membuat momen-momen perjanjian. Tujuannya Tuhan adalah ketika kita ini jadi orang yang sudah oleng, meleset, bahkan sudah keluar, ditariknya kembali ke perjanjian. Dan Tuhan selalu bikin momen-momen yang baru, saudara. Untuk apa tujuannya? Memperbaharui perjanjian. Kedua, memperkaya perjanjian. Ketiga, mengokohkan perjanjian. Nah, saudara terkasih, ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, saudara, tubuhnya sudah keluar dari Mesir. Tapi hati, mental, dan mindsetnya tidak keluar dari Mesir. Artinya tubuhnya keluar dari perbudakan, tapi mentalnya, jiwanya tidak keluar dari perbudakan, saudara. Mengapa, saudara? Karena cara berpikir yang tidak berubah. Saudara kemarin sudah masuk gerbang. Gerbang Isakar, gerbang Naftali atau gerbang Manasye, apapun saudara. Ketika kau sudah menduduk ini, mindsetmu juga harus apa? Berubah. Jangan lagi pola punya pikir yang seperti dulu. Bahwa ketika aku masuk gerbang ini adalah di mana kehidupanku yang lama sudah dikoyakkan dan aku pakai jubah dan kehidupan yang baru dan aku menduduki perjanjian. Dan percayalah perjanjian itu ya dan amin.
Dan ketika kau keluar dari gerbang itu, hatimu sudah menjadi beda. Hati yang apa? Bergairah, bangkit, sukacita. Bahkan hati yang penuh apa saudara? Optimis. Kenapa? Aku tahu Tuhan sudah memperbaharui jubahku. Apa status kehidupanku sudah lebih dipulihkan oleh Tuhan. Dan pergerakan terjadi apa? Pergerakan menyongsong sebuah penggenapan demi penggenapan. Lewat apa? Yang saudara lakukan. Ingat, roti itu adalah bicara tentang hidup yang perlu makanan. Tubuh yang perlu makanan, saudara. Makanan bicara apa? Firman. Manusia hanya fokus dengan makanan jasmani, tapi mereka lupa. Ada makanan jiwa, ada makanan di roh. Dan manusia maksimal sebatas hanya memperhatikan makanan di jiwa. Kebutuhan apa? Untuk dikasih, disentuh, disayangi, dihormati, diterima. Tetapi mereka banyak sekali orang yang tidak sadar ada kebutuhan di roh. Apa kebutuhan di roh saudara? Yaitu kebutuhan untuk masuk dimensi ilahi. Karena ujungnya kita akan meninggalkan dunia, kembali ke surga. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini bukan hanya ada tubuh, ada jiwa. Tapi ingat, ada roh. Dan di sisi manusia tidak menyadari kebutuhan di roh ini, saudara. Makanya terjadi sisi kegelapan manusia. Kenapa? Ketika manusia tidak membentuk atau membangun manusia rohnya, tidak hidup dalam firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ketika kau tidak mengkonsumsi firman dengan sangat cukup, minimal, cukup, maksimal, saudara, lebih. Supaya engkau bukan hanya punya pelita yang kecil, saudara, tapi pelitamu semakin terang, semakin terang. Saudara, apa pelita kecil, apa itu terang? Kalau hidupmu ya, cuma percaya saja, tapi kau tidak pernah mengisi kehidupanmu dengan firman, tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak merenungkan, tidak hidup di dalam firman, maka itu seperti cahaya yang sangat kecil, saudara. Dan ini bahayanya kalau kena tiupan angin masalah, badai. Kau akan goncang. Kena masalah sedikit, wah kepat. Kenapa? Karena pondasi minyakmu tidak kuat. Saudara, kita perlu hidup dalam firman, makan firman. Artinya makan firman itu jangan gini. Yes, oke, amin. Berhenti sampai di sini. Tidak masuk ke jiwa. Dan jiwa terus diproses harus menjadi kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika kau melakukan firman Tuhan, dagingmu 100% pasti terkoyak. Otomatis terkoyak karena daging ini enggak nyaman yang dengan apa? Roh kebenaran. Selama dagingmu nyaman-nyaman saja, itu tanda tanya besar. Apakah kau hidup dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu membuat dagingmu tidak nyaman. Gelisah. Tapi kalau kau hidup dalam firman Tuhan, jiwamu akan tenang, teduh. Saudara terkasih, hati-hati. Sekalipun kau sudah punya perjanjian demi perjanjian, kalau kau tidak kuat di dalam firman Tuhan, kau tidak punya hubungan dengan Tuhan, kau akan jadi orang yang gampang dihembuskan roh pendusta, roh pengfitnah, roh pengrongrong, bahkan roh yang terus memojoki, meneror dan ujungnya membunuh engkau. Sampai dibikin engkau tidak percaya dengan Tuhan. Mana buktinya? Kalau hatimu selalu dirana seperti itu, makan firman Tuhan yang banyak. Ngerti nggak ngerti, baca. Dengar firman. Karena apa? Karena itu seperti saudara, kalau orang itu kurang firman, itu ibaratnya seperti orang sakit busung lapar.
Dan kalau orang biasanya kurang firman, itu punya penyakit-penyakit di jiwa. Minimal penyakit malas, roh yang suka menunda. Akutnya kepahitan, kebencian, dendam, akar segala trauma. Itu saudara. Akar-akar itu saudara, bagaimana cara memastikan itu kita bebas dari semuanya itu? Sadari kadarmu. Kadar kepahitanmu, kadar pemberontakanmu itu seberapa. Dan izinkan Tuhan setiap hari mengerjakan di dalammu. Katakan, Tuhan, bongkar kehidupanku, terus kerjakan sesuatu yang masih menjadi duri-duri yang menghalangi Tuhan. Manusia rohku bertumbuh di dalam engkau. Izinkan Tuhan. Yang ketiga, percaya. Jangan kau serahkan tapi kau enggak percaya. Kau curiga terus dengan Tuhan. Kau kecewa terus dengan Tuhan. Kau marah dengan Tuhan. Saudara terkasih, sering kali orang bilang, Bu, didik aku, bongkar aku. Begitu mau disentuh aja udah teriak-teriak. Kedua, begitu mau disentuh saudara cuma gini. Ya, masuk telinga kanan, keluar alias diabaikan. Saudara, kalau ada orang seperti ini, mending tidak usah minta seperti itu. Karena apa? Begitu kau tidak mengerjakan, iblis akan kejar hidupmu. Ngeri saudara. Kalau kau mengucap, kau tahu apa yang kau ucapkan. Jangan asal bunyi. Jadi bagaimana Bu amannya? Ketika kau mengeluarkan statement, jangan pakai emosimu. Kau pakai hatimu yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Artinya, Tuhan, aku mau loh Tuhan dididik. Aku mau Tuhan tolongin aku. Kalau enggak aku enggak mampu Tuhan. Minta Tuhan yang memampukan menjaminmu. Jadi kalau ada pemberontakan kecil, nanti Tuhan seret lagi saudara. Karena kau sudah minta. Tapi kalau kamu minta dengan kesombongan, kau minta dengan tidak mengerti. Artinya itu kalau setelah ini kamu siap loh ya. Saudara, saya ini kemarin Sabtu tidak dirancangkan sih. Mau ke Bekasi saudara. Tiba-tiba waktu saya lagi dipijat sama Jessica. Saya harus buka YouTube. Ada gerakan yang sangat kuat dan tiba-tiba saya buka, saya dengar khotbah. Dan ternyata besoknya tuh ada momen yang sangat spesial. Saudara, 12 perjanjian, saya langsung tek. Dan detik itu saya memutuskan, saya berangkat. Dan saudara apapun. Dan setelah itu, putusan saya udah naik kereta dan Maria sempat bilang, Mami nanti capek loh. Ya udah, saya percaya Tuhan akan mampukan. Jujur memang ini agak, karena dari kemarin belum tidur saudara. Belum tidur sama sekali, tadi baru tidur jam 7 pagi karena begitu sampai jam 5 pagi, sampai rumah saya mandi-mandi, saya buka dulu firman Tuhan, saya tanya Tuhan mau bilang apa, jam 7 baru saya tidur. Kira-kira 1 jam setengah ya, 1 jam lah, Ika masuk. Nah, saudara terkasih, satu hal yang saya ingin mau, bukan ngajarin ya, istilahnya mau berbagi buat saudara. Kalau kita ini punya pengejaran yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ini orang yang gak banyak pertimbangan saudara. Kita tuh gak usah mikir untung ruginya. Yang jelas kalau kita memburu Tuhan pasti untung lah, gak ada ruginya. Yang kedua, kau harus tahu memburu itu untuk apa. Saudara, karena ini seperti dalam tubuh itu jantungnya. Ini menentukan untuk tahun-tahun ke depan. Sehingga singkat cerita, saya berangkat waktu di momen ibadah itu, saudara tahu ibadah mereka kan gak mungkin sebentar ya. Itu setengah kayak orang antara
ngawang antara, jadi saya tuh menguat-kuatkan diri saudara. Saya bilang Tuhan tolongin saya tuh. Ketika perjanjian dan bla 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 saudara. Dan di kereta itu saya juga nggak bisa tidur, udah berusaha tapi nggak bisa. Jadi saya akhirnya menenangkan diri untuk menunggu Tuhan. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa. Berangkat Tuhan tidak bicara apa-apa, pulang Tuhan tidak bicara apa-apa. Kalau saudara jadi saya, bagaimana reaksimu? Kesel? Enggak. Tapi ketika kita punya sikap yang benar, sekali lagi Roh Kudus yang menjadi sahabat kita, yang selalu stay 24 jam seumur hidup kita, dia berbicara. Karena kau adalah orang yang dewasa. Enggak selalu dia bicara, enggak selalu dia harus muncul. Tapi kenali hatinya, kenali perasaannya. Kan kita sering nyanyi, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Artinya, mengertilah dengan hikmat apa yang kau lakukan. Dia sangat senang, dia sangat puas, dan dia dikenyangkan oleh perbuatanmu. Karena waktu kemarin, ya banyak hal yang saya lakukan di sana saudara. Saudara, mengertilah sebuah perjanjian itu ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma tenaga kita, bukan cuma hati kita, tapi yang ada pada kita. Entah itu harta, entah apapun. Kehormatan, banyak hal. Yang ketika kita taruh totalitas di hadapan Tuhan lewat hamba-hambanya. Bahkan persembahan-persembahan yang tersembunyi. Saudara yang terkasih, sebuah perjanjian kalau saudara bayar gratis, sorry, jatah akan tetap dapat, tapi tidak maksimal. Hanya remah-remah. Itu pun saudara, orang yang tidak membayar harganya biasanya apa? Ngentengin, gak menghargai. Setelah pulang ya sudah, dilupakan. Karena saya memantau banyak orang setelah pulang sudah lupa. Dia tidak menghidupkan, tadi masuk di gerbang perjanjian terus menjiwai, membangkitkan, membangunnya di roh. Dan ini orang yang sangat bodoh. Iblis tertawa dengan terbahak-bahak. Orang bodoh seperti ini biar ditaruh di timbunan emas tetap goblok. Saudara yang terkasih, momen kemarin kami cuma persiapan 2 hari. Dan 2 hari kami harus bikin kitnya, secara manusia nggak masuk akal. Tapi selalu kami punya prinsip, kalau ini Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan, punya orang-orang yang sangat sepakat, mepet apapun sepakat. Karena nggak mudah loh saudara cari orang sepakat, betul-betul. Berbantah iya, memikir secara rasio iya. Tapi ketika yes, waduh gak mungkin ini, itu kebanyakan begitu. Kalau yes itu langkah. Jadi selalu saya bersyukur dengan orang-orang yang ketika Tuhan mau, ayo, yes. Nah ya saudara, hati-hati kalau Tuhan tiba-tiba mendadak, tak, jangan gini, loh
wes ketinggalan saudara. Nah, kembali lagi. Saudara, jangan sampai seperti bangsa Israel yang sudah Tuhan bawa keluar, tapi mentalnya, jiwanya tidak keluar dari area Mesir. Tidak keluar dari perbudakan. Hati-hati saudara. Saudara, syaratnya untuk bisa masuk dan gerbang yang terbuka, yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana cara saudara? Pertama, harus berjalan dengan Tuhan. Apa berjalan dengan Tuhan? Apapun yang kau mau putuskan, mau lakukan, belajar, tanya Tuhan dan mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan harus berani mengubah mindsetnya. Artinya pikiran-pikiran yang terbatas. Yuk kita baca di dalam Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Pertama dikatakan ayat yang ke-17. Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Saudara, ketika kita ada yang tadi diperbudakan Mesir dan ketika Tuhan bawa keluar, namanya juga keluar dari habit yang lama, terus keluar dan membangun suatu kehidupan yang baru. Saudara, itu perlu perjuangan enggak? Perlu perjuangan. Dan perjuangan itu artinya adalah peperangan. Contoh nih, kalau saudara mau renovasi rumah, yang tadinya saudara bangun dengan kondisi bangunan yang kekuatannya tidak seberapa. Dan ketika saudara menjadi tiba-tiba orang yang diberkati dan ingin membangun saudara sebuah rumah yang lebih kokoh, bahkan mungkin lantainya akan saudara tambah. Saya tanya, pondasi diberubah enggak? Ketika saudara mau rubah pondasi, mau renovasi semua, saudara hancurkan enggak itu? Pondasinya dihancurkan enggak saudara? Ketika menghancurkan itu berarti peperangan. Engkau harus peperangan di pikiranmu. Enggak bisa, gua harus berubah cara berpikirnya. Jangan seperti pikiran perbudakan. Yang terus dengan logika-logika terus. Bukan logika tidak penting saudara. Jiwa. Pada saat bangsa Israel di Mesir, mereka adalah orang-orang yang mengalami penganiayaan, siksaan. Sehingga mereka pahit, benci, dendam dan semuanya tentang apa? Spirit yang negatif. Spirit yang apa? Yang mematikan. Ketika mereka keluar saudara, Tuhan bawa mereka kemana? Ke padang gurun. Apa itu padang gurun? Kenapa Tuhan bawa mereka ke padang gurun? Karena padang gurun adalah perjalanan proses supaya engkau dinolkan. Padang gurun itu kan seperti tidak ada kehidupan saudara. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan kan gitu saudara. Kenapa Tuhan tidak tiba-tiba masukin aja saudara ke tanah Kanaan yang sudah limpah semuanya? Tuhan bisa enggak? Bisa. Kalau tiba-tiba Tuhan bawamu masuk ke tanah Kanaan yang tidak perlu berjuang, sangat bisa. Tetapi mental perbudakanmu ketika tidak melewati padang gurun, ini tidak apa? Dikikis. Tidak dibantai, tidak diproses, tidak dihabiskan. Sehingga kau bawa semua atributmu, kehidupanmu yang lama bercampur dengan emas. Ini sangat mengganggu enggak? Sangat. Contoh, kalau orang dari notabene yang kepahitan, kebencian, bahkan ya maaf kata, saking melaratai saudara ya. Begitu diberkati, pualite. Kenapa? Aku enggak mau ya susah kayak dulu. Saudara, ketika orang itu dulunya kere, melarat, dan ketika diberkati, ada dua.
Pertama, dia punya reaksi ini. Gak mau ya aku susah lagi. Dulu aku udah cukup susah menderita. Sekarang gak mau. Jadi apa? Pelit. Kenapa? Trauma. Kenapa? Dia membawa hidupnya, jiwa, roh yang lama. Dia kombinasi dengan yang baru. Ibarat kalau jubah saudara. Jubah yang lama gak dilepasin. Pakai jubah yang baru. Tetap aja di dalamnya bau. Kalau mau pakai jubah yang baru, jubah yang lama harus dilepasin. Bersihkan. Karena tidak mungkin langsung pakai jubah baru. Badan itu harus dibersihkan dulu, mandi dulu. Baru pakai jubah yang baru. Hidup ini diproses dulu saudara. Ya kalau saudara mandi kan harus pakai sabun, dibolotin. Kecuali mandimu 1 menit selesai. Biar pokoknya pakai wing seret langsung apa sabun lantai yang sabun cair seret. Bila selesai keluar 1 menit. Yang penting gak mandi ketek bu. Saudara terkasih, ketika kau di padang gurun, hidupmu sedang dibersihkan. Semua bolot-bolot kepahitanmu, semua rasa luka-lukamu. Saudara kalau luka itu diobati sakit enggak? Sakit. Tapi justru sakit itu akhirnya menyembuhkan. Nah saudara terkasih, pertama adalah orang yang punya trauma. Yang kedua adalah orang yang dulu aku pernah ngerasain susah sih. Jadi kalau aku lihat orang susah tuh enggak tahan. Udahlah aku berkatin aja. Misalkan kayak Tanti, kapan lagi Tanti dipuji kayak gini? Jarang-jarang loh ya, langkah. Biasanya sing elek-elek. Saya kira buatan sing apik. Saudara, kenapa kamu? Bahkan nolongnya tuh sama nangis. Gak tahan aku. Aku dulu pernah ngerasain kayak gini nih. Suara hidupku. Ketika aku lagi ini, aku inget masa laluku dulu. Aku gak mau, kasihan. Ini ada orang tipikal seperti itu. Ya Pak ya? Kenapa kok berbeda saudara? Yang satu bawa lukanya berpuluhan tahun, tidak pernah sembuh. Bahkan ketika mau disembuhkan selalu apa? Marah, lari, berontak. Tidak pernah sembuh. Kenapa? Cukup, stop, jangan, aku memang begini, apa? Terima aku apa adanya. Waduh saudara. Yang kedua saudara, orang yang mau. Ya Tuhan. Dengan kesadaran yang sangat dewasa. Aku gak boleh bawa luka-lukaku yang lama. Saya tuh selalu ilustrasikan kalau orang-orang mau menikah saudara ya. Sebelum kau menikah pastikan dulu. Apa yang sudah pilihanmu ini mantap atau enggak? Iya apa enggak? Kedua bereskan semua di jiwamu, masa lalumu. Bahkan atribut-atributmu yang lama yang membuat engkau mengalami hal-hal yang menyakitkan. Itu harus dibuang semua sampahnya. Jangan terus ada di gudang-gudang bawah alam sadarmu. Karena apa? Ketika kau masuk rumah tangga yang baru, ini akan menjadi, kau punya masalah yang baru juga. Betul gak saudara? Ini akan tambah numpuk kalau kamu tidak pernah membereskan ini. Nah, saudara terkasih, itulah yang kedua orang yang rela, sadar. Itu enggak benar ya Tuhan. Kalau aku diberkati aku enggak boleh seperti itu. Yang ketiga, karena memang hatinya tulus saudara. Orang kalau tulus tuh mau diapain, diinjek, nyet. Tulus ya tulus, enggak bisa dendam. Makanya orang yang tulus dan setia itu gampang sekali. Bahkan melekat dengan Tuhan. Bahkan orang yang berani babak belur karena apa? Hatinya setia dan tulus. Nah saudara terkasih. Tuhan sengaja bawa bangsa Israel ini berputar lebih jauh. Kenapa? Supaya ketika dalam proses perjalanan dia tidak kembali. Kalau terlalu dekat gampang kembali enggak saudara? Gampang kembali. Tapi kalau jauh mikir, waduh pulang lagi ongkosnya berapa? Waduh ya wes lah. Wes lah sudahlah nyemplung ya wes.
Aduh Dek Pasda mau apa lagi ya wis lah katanya Tanti. Lumi tadi wis bagus Lumi. Wis saiki Audrey aja wis. Karena Audrey gak pernah disebut. Ya apa Tuhan kado nyemplung Dek Pasda. Hidup dengan orang-orang yang sudah umur-umur ya gitulah. Aku gak bisa ketemu sama yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Pasda semua 50 tahun ke atas. Aduh. Engko impartasi tuwek aku iki. Kena Firi, lho ya iki padha ae. Tapi generasi malah di bawahku, aku enggak mungkin tuh kawin mbak adikku kan gitu. Stres deh. Wis aku tak gereja yang keren Misalkan GMS, banyak cowok-cowok ganteng. Sugih-sugih lumayan. Tapi Roh Kudus di dalam, Noni, jangan cari yang sugih. Cari yang takut akan Tuhan. Kamu harus datang di mana tempat aku taruh dirimu. Ya sudahlah Tuhan, takdir. Saudara terkasih, secara daging maunya kan yang pemandangan indah. Cowok ganteng, bos-bos. Bisa ting, dapat relasi. Kan gitu saudara. Gak ke Nafiri padang gurun nih ceritanya. Pembantaian, pembakaran, opo. Aku sampai mau muntahkan didikan. Tapi apa daya aku tidak bisa dan tidak sanggup keluar dari situ. Karena apa? Kaki sudah dirantai sama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jangan cuma berhenti penyiksaan divisi tanpa pengertian. Kau harus membuka pengertianmu. Bahwa semua yang Tuhan bawa dalam hidupmu itu tidak ada yang kebetulan. Bahkan semua itu Roma 8 ayat 28 mendatangkan kebaikan. Ketika bahkan Tuhan itu sedang mempersiapkan engkau jauh lebih baik, lebih mulia dari apa yang kau inginkan. Saudara terkasih, mari jangan sampai saudara dalam perjalanan ini, tadi waktu saya duduk situ, Tuhan bilang begini sama saya. Masuk ke sini tuh enggak gampang. Satu, terlambat enggak boleh. Wis enggak boleh terlambat. Parkiran juga kebatas. Ini maksudnya apa? Enggak boleh terlambat, yo lahannya parkir sing genah kan gitu saudara. Wis enggak boleh terlambat, lahan parkir terbatas. Ruwet. Nah, yang kedua saudara. Setelah masuk, isinya apa? Diporak-porandakan tok. Kalau enggak parang, pedang, api, timbangan, ditimbang enteng apa bot, nah, saudara. Bicara apa kualitas, wes setia, tetap dicecer, saudara. Kurang. Ya. Apalagi yang ketiga, enggak punya kasih di keluarga, katanya munafik dimuntahno. Gak ada enak-enak. Makanya Ibu Winda gak ada, hatiku tenang, berada dekatmu. Lah ada Bu Winda, hatiku seram. Saudara terkasih, tapi Tuhan berkata, seperti kau ke surga, gak gampang. Kesetiaanmu tok gak cukup. Korban-korbanmu tidak cukup untuk nyogok Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa disogok. Kata Tuhan, ojo kok korban. Ngeletakkan endak. Ojo gaya ngomong korban opo. Sok GR. Wis pokoknya tempatnya swala tok. Ibu kota masih lebih mulia daripada ibu tiri. Saudara, saya ini sudah kalau tutup tahun ini berat. Boleh dibilang tiap hari cuma isinya nangis. Karena apa? Menilai perjalanan dari Januari sampai Februari, November dan masuk di Desember. Ibaratnya kalau anak-anak sekolah, murid-murid ini apa ya? Kalau naik kelas apa enggak? Naik kelas nilai apa? Pas-pasan atau rapotnya ada merah atau ya apa? Deg-degan saudara.
Saudara terkasih, mari ketika Tuhan membawamu ke lembah demi lembah, dikatakan ayat 18, tetapi Allah menutup bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Siap sedia berperang itu artinya engkau menjadi orang yang siap meletakkan semua kehidupanmu yang lama, bahkan semua yang nyaman, bahkan meletakkan semua yang luka, yang trauma, apapun itu. Ibarat kau mandi, bersihkan, bukan cuma sabunan, bolotin. Organ tubuhmu yang itu daki-daki terselubung dibersihkan. Beliau apa? Digosok. Saudara terkasih, izinkan Tuhan membersihkanmu. Supaya semua hidup di perbudakan Mesir jangan kau bawa masuk ke pada musim di mana kau menerima semua tentang yang baik dari Tuhan. Jangan tercampur. Contoh orang yang tercampur saudara. Orang yang mulai diangkat Tuhan tapi tidak pernah membereskan hatinya. Kenapa? Saudara ada beberapa contoh ya. Petrus adalah orang yang notabene pemberontakan. Pahit dan bla bla. Sombong juga. Tapi Petrus adalah orang yang terus apa? Di full up sama Tuhan. Ingat waktu Tuhan berkata, menurutmu siapakah aku ini? Engkau Mesias, anak Allah. Tapi begitu Yesus bilang, aku akan melewati cawan dan bilang. Petrus bilang apa? Tuhan, mau berbuat dosa. Tuhan sudah kasih warning, sudah kasih alarm. Akan ada orang yang menyerahkan aku, menjual aku. Seharusnya dia kan sadar. Itu niat yang sudah ada, terkandung di dalamku. Ketika itu ada warning, harusnya apa? Dia stop, kan gitu. Sudah ketahuan, harusnya reaksinya bertobat. Malah dia bilang, bukan aku, bukan aku. Tambah ketika Tuhan selesai berinteraksi, dia malah mempercepat niatnya. Saudara terkasih, masa kau diproses Tuhan, dibersihkan, dimurnikan. Ada orang yang sekedar jalan, ya wis jalan ya. Timbang aku digampar mami, timbang aku terus cerita mami, timbang aku nih jalan naik. Saudara terkasih, yang di dalam diberesin enggak? Nah, tapi pada masanya Tuhan tetap angkat enggak? Angkat. Contohnya siapa? Yudas. Tahu dia akarnya mamon, tapi tetap diangkat sebagai apa? Malah jadi bendara. Loh Tuhan ki piye to? Wes apa namanya? Kelemahannya di uang, malah dipercaya uang. Sebetulnya itu seperti virus ya yang dikasih antibiotik. Tujuannya apa? Supaya apa? Sembuh. Tapi justru tidak sembuh. Tambah ambil kesempatan dalam kesempitan. Saudara, ketika orang yang dalam proses cuma mau jalan, tapi tidak pernah membereskan yang di dalam, tidak suka didikan, tidak suka diremukan, tidak suka dibongkar apapun, tetap jalan nih. Tapi jalan ambil ini, awas kan ya, awas kan ya, awas kan ya. Begitu datang musimnya ketika Tuhan bawa, ini semua yang di dalam yang sudah disimpan lama, sudah ditahan lama, keluar, bah. Jadi orang yang otoriter, jadi orang yang suka pamer, sombong. Kenapa? Dulu aku direndahkan, sekarang orang-orang yang merendahkan aku. Sini, aku akan tarik dia, injek. Wes. Melampiaskan semua dendam-dendamnya. Kalau orang yang suka, ya saudara, dipermalukan. Wah, mulai pamer. Aku sekarang punya BMW. Istanaku dulu gubuk ayam, sekarang istanaku punya apartemen, kan lumayan. Pamer se-Indonesia. Bahkan upload di Instagram. Memamerkan kepada dunia. Kalau engkau orang yang terus dihina-hina, ketika kau diurapi, sekarang aku bisa membangkitkan kucing mati. Pamer saudara, upload di Instagram, kucing mati hidup kembali. Tapi kalau orang mati aku nggak tahu. Baru sedikit diangkat, wow, mau viral.
Kenapa? Ini pasti orang yang sakit dulu. Ini orang yang pasti dulunya tidak pernah membereskan. Begitu dipakai sedikit sudah, wah rasanya dunia harus tahu. Mau pamer, mau cari kehormatan, mau cari pujian. Semua aura-aura tentang tentang Isabel. Bahkan saudara, dia sangat tersinggung kalau suaranya nggak didengar. Tidak bisa diterima, marah. Dan selalu punya kebenaran diri. Saudara, ini loh orang yang proses perjalanan tidak membereskan sampai tuntas. Masih boroknya kuat. Ketika Tuhan angkat, ini masalah besar. Kenapa? Ketika kau jatuh, enggak akan bisa bangkit lagi. Percayalah, kecuali ada anugerah. Itu pun tidak bisa maksimal seperti dulu. Enggak bisa. Makanya jangan main-main dengan proses. Jangan minta digunting, dipotong saudara. Lewati semuanya yang benar. Ibarat sekolah jangan minta loncat-loncat. Kecuali sekolah apa? Sekuler, saudara, kalau kau memang jenius boleh, tapi kalau sekolah kehidupan enggak bisa. Saudara terkasih, sebentar lagi kita akan masuk Natal. Ayo kasih hadiah Tuhan yang terbaik. Dan bulan Januari kita akan masuk dalam momen yang sangat penting, saudara. Persiapkan hatimu. Jangan kau pakai jubah yang lama. Dengan tidak ditanggalkan dan kau pakai jubah yang baru. Saudara, mari hari-hari ini kita harus menjadi orang yang mengerti hidup ini memang peperangan. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Sebab musuhmu siapa saudara? Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat apa? Ditelan. Dia itu 24 jam gak pernah berhenti menantikan jebakan-jebakan kapan kamu lemah, kapan kamu jatuh. Dan dia lahap. Bukan gini, bukan cuma nih. Dibuka mulutnya terus dikunyah, enggak. Dilahap tuh dimplok saudara. Artinya kau gak bisa keluar lagi. Jadi saudara kasih, percayalah didikan. Itu memurnikan hatimu. Itu baik. Karena engkau seperti dilahirkan kembali dengan semua yang ilahi. Jangan tidak menyukai didikan. Jangan menghindari, apalagi kau menghindari pemimpin, itu namanya bunuh diri. Saya tidak mengkultuskan, mengagungkan pemimpin. Termas saya, enggak. Tapi ini fakta. Saya belajar di Alkitab, orang-orang yang jauh dari gembalanya, dari pemimpinnya, jadi apa? Gak jadi apa-apa. Kenapa dari 12 murid Yesus, cuma Petrus yang sangat menonjol. Di Markus, Lukas, Yohanes. Petrus sampai dia punya suratnya sendiri. Bahkan terus dia ada dan dia ada. Karena cuma Petrus. Orang yang berani meletakkan semuanya. Dan ketika saudara peristiwa berjalan di atas air, cuma Petrus yang berani berkata, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku berjalan. Artinya dia siap melewati sesuatu yang enggak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Dia percaya Tuhan. Hanya saja ketika mulai melangkah, Petrus mulai kompromi melihat situasi keadaan, jatuh. Enggak fokus. Ketika kau sudah punya keputusan, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Jangan lihat yang lain, jangan lihat keadaan, jangan lihat kondisimu, jangan lihat sekelilingmu. Pandang Tuhan, apapun orang bilang, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Orang berkata nanti akan terjadi COVID lebih parah lagi, aku tetap percaya Tuhan. Makanya jangan dengar berita-berita di sosial media yang terlalu banyak. Berita firman jauh lebih banyak. Supaya engkau tidak goncang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Apa arti sebuah terobosan?
Terobosan tuh gini, kita kan sering nih, masuki terobosan, masuki kemustahilan. Tapi ketika diperhadapkan sesuatu yang rasanya nggak enak, nggak mungkin, ngomel lah. Namanya juga terobosan, namanya kemenangan besar. Berarti yang namanya terobosan tuh jalan sesak, jalan gelap. Tetapi ada Tuhan. Jangan takut jalan gelap, jangan takut jalan sempit, bahkan jangan takut keadaan yang seperti yang gak bisa lihat apa-apa. Yang penting ada Tuhan dan kau berjalan bersama Tuhan. Kemenangan besar artinya peperanganmu juga besar. Jangan kemenangan besar, kemenangan. Tapi maaf ya, muatele, tidur, ngebo. Muales betel. Kemenangan besar, emplon itu kalah. Namanya kemenangan besar tuh ya kerja keras. Kejar Tuhan, cari perkenanan. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Joab, Tuhan, ojo kok apalagi. Iso jalan gak membenggerutu ya Tuhan, udah mujizat kata Tuhan. Kalau ngomong apalagi itu langka nak. Padahal Tuhan tuh butuh gini, apalagi Tuhan, apalagi. Waduh Tuhan nek, ibarat Kristanti. Sam tuh udah membantuin ngepel apa. Mama, apalagi mah? Sudah nak, apalagi mah? Bersihin kamar mandi ya mah? Tak bersihin mah. Sudah selesai. Mama apalagi? Bantuin masak ya mah? Saya percaya Kristanti gak sanggup ngomong. Malah nangis. Nak, aku lihat tahu kamu seperti ini tak lahirkan 10 nak. Bu, ya Nafir itu seperti itu. Bu, apalagi bu? Apalagi? Tak tunggu yang gitu. Ya kau no saudara. Belum dimpang, baru mak gini. Bu jangan gitu, bu jangan gitu, bu jangan gitu. Ya wes gak jadi. Saudara terkasih. Mari belajar percaya Tuhan. Belajar percaya Tuhan. Biar selesai. Nggak muter ay. Wes muter tok, diam di tempat, gendut saudara. Gendut mana yang kena? Saudara terkasih, tapi lain kalau Bu Christine, gendut asik. Ngelirik saudara. Ya apa lirik aneh bikin saya tidak jatuh cinta. Penuh makna. Saudara terkasih, kita baca dalam Bilangan 14 ayat 2. Saudara sadar ya kalau Tuhan itu mengulang kembali sesuatu yang perlu kita sadari untuk terus diperbaiki, dipersiapkan. Itu Tuhan tuh intinya. Aku mau memastikan anakku ini benar-benar masuk penggenapan gerbang yang sudah diduduki. Ya, jangan gak loh saudara. Kok pulang apa? Gak ngerti ya, kayak gitu tuh pokoknya. Gitu kadang-kadang. Yuk saudara, Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan bersegenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Artinya gini, ketika Tuhan bawa kita ini melewati proses demi proses. Saudara, itu gini, Tuhan, ikut engkau ujungnya soro kayak gini Tuhan. Aduh Tuhan, duit 1.000 pun enggak punya, padahal duit dulu aduh kayak tak buang-buang Tuhan. Sekarang 10.000, 100.000, rasanya kok aduh ngenes. Kok kayak gini sih Tuhan, ikut Tuhan. Tuhan, kok niat berkati apa enggak sih Tuhan sakjane Tuhan. Wah mulai saudara, berkoar-koar. Katanya menabur diberkati, perpuluhan diberkati. Bukti di mana Tuhan? Pret kabeh Tuhan. Nah, saudara bukan malaikat yang bilang pret, kita yang bilang pret saudara. Buktinya apa Tuhan? Aku tetap kekurangan. Saudara terkasih, saya kasih tahu ya. Kalau saudara investasi tidak langsung cair, saya tanya itu investasi apa saudara? Tidak langsung cair, saya bilang enggak cair loh ya. Tidak langsung cair. Jangka panjang.
Wah, sing bodong-bodong ke pengalaman, saudara. Saya bilang tadi bukan tidak keluar, tidak langsung cair. Berarti benih itu sedang membuat pondasi-pondasimu yang lama itu ditabur yang bagus. Artinya semua aset iblis yang dulu pernah ditanam sampai ke akarnya, dicabut, ditabur benih yang baru. Itu kekayaan harta terpendam lagi dikerjakan Tuhan, jadi bukannya tidak menuai. Kedua, engkau diuji seberapa engkau punya tekad menjadi orang yang menabur, punya kemurahan hati dan terus. Seperti Ishak menabur di mana-mana. Tapi di tempat yang Tuhan mau. Kalau di tempat yang Tuhan mau engkau tidak emosi, engkau tidak punya asumsi yang lain-lain. Selain karena taat mengasihi Tuhan. Dan ujungnya semuanya itu. Pada saat waktunya akan luar biasa. Saya dulu juga sama. Ketika anak saya masih kecil-kecil. Saudara, sampai mulai Maria SMA, sampai fakultas. Rasanya semua ditabur kok nggak ada tuayan. Sepatu jebol tetap aja sekolah pakai sepatu jebol. Kok melarat banget gitu saudara. Kadang nggak bisa bayar SPP sampai 3 bulan, 6 bulan. Iki opo toh Tuhan di mana sampai saya masuk sidang, bukan sidang ilahi saudara. Sidang Pilatus. Tapi Tuhan izinkan itu. Saya katakan apa yang Mami lakukan kalian nggak mengerti sekarang. Saya tiba-tiba ingat Gereja Betani. Dulu Pak Alex juga gitu mamanya. Buka apotik. Sampai buarannya habis ludes. Duitnya enggak ada kabeh. Sampai anaknya marah-marah. Mama. Bukan bolo-bolo saudara. Semua Mami kasih hamba Tuhan. Sekarang ini loh enggak bisa pulang, enggak bisa apa. Duitnya kemana semua? Wah anak-anaknya semua marah. Mama cuma bilang. Apa yang Mama lakukan kamu enggak tahu semua. Tapi ujungnya satu kali Tuhan pakai Pak Alex. Sampai bisa berdirilah Betani, sampai nginden. Bahkan saudara, dulu banget saya dengar info, itu saudara, aset mereka, bahkan per bulan, entah persembahan, itu dimakan 7 tahun tidak habis. Dari mana benihnya? Seorang ibu yang punya penaburan sejati. Saudara kasih kita nggak tahu, anak-anak kita nanti bagaimana. Makanya selama masih ada kesempatan sebagai orang tua, fokus sama Tuhan. Taburlah yang baik. Saya juga bilang sama anak saya, kalaupun Mami nggak lihat, tidak dikasih kesempatan lihat kemuliaan Tuhan digenapi dalam hidup kalian. Setidaknya Mami pulang menjadi pahlawan sejati. Dan yang kedua, kalian pasti menggenapi semua lebih dari apa yang Mami lakukan. Yang ketiga, ada jaminan Tuhan. Syukur-syukur kalau melihat dan menikmati semuanya digenapi. Artinya nggak pernah ada yang sia-sia dengan Tuhan. Jangan takut melarat hanya karena nabur. Enggak saudara. Kami juga sering dinolkan rekeningnya kami. Tapi udah kita tenang aja, Maria tenang. Tetap senyum. Kalau kita ketemu sama-sama senyum berarti ada sesuatu. Kekosongan. Tapi hati kita nggak kosong. Ketemu sama-sama senyum. Berarti itu sudah sinyal. Tahu sama tahu. Orang nak duit. Tapi sukacitaku, sukacita dalam Tuhan tercurah melimpah. Lah kalian enggak sukacita dompet tebal melimpah. Saudara sekali, sukacitamu harus karena Tuhan. Karena kau diuji di situ ketika kau dikosongkan, kau mengosongkan diri, apa reaksimu? Kadang-kadang mereka gini, semangat Mi, oh semangat. Walaupun saya tahu hati ini sebenarnya remuk saudara. Kadang saya nggak tega lihat dia. Juga Ike, kalau udah yang kuatkanlah hatiku. Karena kami itu ada bendera 1, bendera 2, bendera 3. Sing paling santai ki. Aku rapopo.
Ini juga bendara saudara. Anteng-antengnya ini ya bendara. Kalau Bayu tak ting ngerti dia. Nah, saudara terkasih, ketika kita mengalami lomba-lomba seperti itu, apakah reaksi kita? Justru itu membuktikan ada Tuhan atau tidak dalam hidupmu. Engkau punya bobot atau tidak. Lele cida mek Kristanti mek ditraktir tok. Terus gak ditraktir, oh gak tanti-tantian. Saudara, ya kan? Semua itu saudara kalau dekat sama kita kalau cuma maunya tok, seneng gak saudara? Enggak. Saya ini sangat-sangat kagum dengan senior-senior. Ya segala punya kemuliaan bagi Tuhan. Yang melewati segala goncangan badai. Bertahan di nafiri. Ini ada Bu Deborah, Pak Jemi, Sherly, Ike, Ibu Songhok. Ini orang-orang senior saudara. Yang dulu kami banyak sekali. Ketika menara bangkit, menara dibangun dan mulai berdiri, nggak sampai berapa bulan, wah kegoncangan itu, wah kayak puting beliung, buah. Tommy, ini orang-orang yang setia. Ketika saya menyaksikan semua itu, saya menangis dan Tuhan berkata apa? Itu juga yang kau tabur nak. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kita tabur kesetiaan, pengabdian, cinta dengan Tuhan, kita pasti akan menuai. Dari anak-anak rohani kita, dari anak-anak kita. Saudara terkasih, kembali lagi. Mari, jadilah orang yang ketika Tuhan bawa, jangan memberontak. Jangan bilang gini, bangsa Israel mengatakan begini, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, ya. Artinya gini, lebih baik aku mati Tuhan ikut setan daripada ngalami proses Tuhan mencekno. Saya terus gak ngomong sama anak saya gini, kalau sama-sama ujungnya mati, pilih mati yang mulia. Berjuang di dalam Tuhan ujungnya kau mati itu mulia. Daripada engkau jadi orang berkhianat dan meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, berontak dan ujungnya engkau menjadi penghuni neraka selamanya. Kalau saya lebih rela jadi budak Tuhan daripada budak kuasa gelap. Buat apa? Sama-sama mati kok. Betul gak saudara? Mati yang mulia, menjadi apa? History maker, pembawa sejarah. Jangan mati konyol karena pemberontakan. Jangan mati konyol karena apa? Kedagingan. Dan jangan mati konyol karena apa? Melawan Tuhan. Saudara terkasih, ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ini ceritanya tentang mereka, saudara, ke-12 pengintai ya saudara. Dan setelah itu mereka membawa hasil kepada Musa. Dan ujungnya Musa berkata, ayo kita masuki, kita duduki. Dan sebagian mereka 10 orang ini marah. Karena keadaannya itu mengerikan. Banyak apa? Orang-orang raksasa. Orang-orang mengerikan. Dan saudara terkasih, tapi hanya Yosua dan Kaleb. Nah ini contoh saudara. Kita ini kalau mau melakukan apa-apa, mengharap semua orang mensupport kita itu enggak mungkin. Dalam hal tertentu loh saudara. Dalam hal yang spesifik yang itu memutuskan sesuatu yang tidak mudah, jangan harap sebagian besar akan yes oke. Itu enggak mungkin. Bayangin 12, ini 12 lagi kan akhirnya, 12 pengintai. Kalau tadi 12 suku Israel, sekarang 12 pengintai. 12 murid Yesus. Yesus selalu pakai 12. Artinya sudah bagian kecil aja itu pun susah untuk sepakat. Jadi nggak usah heran. Kok yang support nggak banyak ya, terus betapa malang nasib. Jangan ada support aja saudara langsung apa? Meratap. Biasa aja kali. Yang paling oke pasti 1-2 orang, lebih 3 orang, jangan harap lebih dari itu saudara. Saudara terkasih,
Tetapi Yosua dan Kaleb berkata seperti ini saudara. Ayat 8. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, ini syaratnya, jangan apa? Memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Weh, luar biasa Yosua Kaleb ini saudara. Musuh dimplok, langsung nang jamban saudara. Tidak pakai dikunyah saudara. Artinya gini saudara, kalau kita taat sama Tuhan, jangan terlalu banyak pertimbangan. Nih contoh, ada orang hari-hari gini, Mbok kamu tuh yo bikin nasi bungkus sana lo, bagi-bagi di jalan, cari apa kayak orang-orang enggak punya. Tuhan, sisa saldoku ini enggak memungkinkan. Enggak memungkinkan, belum baju baru. Nanti kue-kue Natal Tuhan. Nanti ada persembahan lagi di gereja. Wih, saudara simpuane metu kabeh. Tuhan bilang gini, tabunganmu yang tersembunyi Tuhan. Loh Tuhan, itu tempat rahasiaku, jangan dijamah. Tuhan sampai tahu tempat-tempat rahasia saudara. Mengusik terus. Kadang-kadang Tuhan bilang gini, nak, kau bikin apa di bulan Desember ini untuk ulang tahunku? Ya aku ketaatan setia ibadah Tuhan. Cukup nak, cukup. Ojo rakus Tuhan. Coba loh, Tuhan dirakus-rakus nih. Nggak usah memburu nafsu loh, Tuhan dipun memburu nafsu. Luar biasa orang kayak gini saudara ya. Ini beneran ada loh, beneran ada. Nggak pernah saya tunjuk ya usah saudara. Saudara terkasih, dikatakan asal jangan berontak. Jangan berontak atau gini, nggak usah. Hati ini gembrungsung be Tuhan. Bung. Nggak usah, tenang. Saudara terkasih, ketika kau tenang Tuhan buka jalan. Yang kedua, jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Itu singa ompong. Cuma mengong nggak gigit. Karena apa? Ada tudung Tuhan yang melingkupi engkau. Tapi kalau kita takut, nah makanya ke depan nanti kalau ada virus apapun. Satu hal, jangan ketakutan dulu. Jangan takut. Saking takutnya masker sampai 25. Tambah gak sambekan hati saudara. Jangan terlalu pakai masker terus ya, tahu nggak? Sebenarnya ini simbolis apa? Iblis secara roh ya, menutup mulutmu supaya nggak punya kuasa. Jangan senang pakai masker. Saya bukannya dirang pakai masker, silahkan Anda terserah Anda. Mungkin karena sakit, karena ini bolehlah, boleh. Karena kondisinya nggak bagus, oke. Tapi jangan selalu atau jangan pakai masker karena ketakutanmu terlalu berlebihan. Itu kuburan. Sadar. Kau boleh pakai masker karena kondisi tertentu. Karena kau sakit, karena keadaan ya. Tapi jangan sampai 24 jam kau tidurnya pakai masker. Ngeri sekali saya kalau ada orang kayak gitu tuh. Ketakutanmu itu peneraka nak. Kau seperti gak percaya Tuhan. Ada loh orang tidur pakai masker saudara. Loh emangnya sebelah virus? Kalau saya sebelah dia saya minggat saudara. Itu seperti orang gak punya iman. Ngeri sekali. Sampai tidur pun pakai masker. Di mana Tuhan yang kau sembah? Hati-hati jangan-jangan kau ada di ruang gelap yang kau sampai kau gak punya Tuhan. Boleh pakai masker. Kemarin saya juga ke tempat peramaian saya dibekali masker. Tapi saya gak ingat sama sekali. Bukan saya gak mau saudara. Kita tetap berjaga-jaga. Tapi berhikmat dan bijaksana. Bukan karena ketakutan, bukan. Tapi bijaksana. Supaya saudara tidak diperbudak roh ketakutan. Nanti nulari loh, nanti ketularan. Sekali lagi saya tidak bilang masker nggak perlu, boleh perlu kalau memang itu diperlukan. Situasi dan keadaan. Yang penting di dalammu bukan karena kau dikuasai roh ketakutan. Paham saudara? Paham.
Jangan sampai roh ketakutan menguasaimu, apapun ibadah yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu dilempar saudara. Kenapa? Percuma. Karena kau tidak percaya Tuhan. Itu menghina Tuhan. Jangan berlebihanlah saudara. Lebih baik berlebihan yang positif. Militan dengan Tuhan. Memburu Tuhan. Boleh. Tapi kalau ketakutanmu lebih daripada itu, wah ngeri. Dan itu menunjukkan siapa kamu sebetulnya. Hati-hati, jangan sampai identitasmu itu bisa dibaca sama setan. Hanya karena di dalammu yang tidak beres. Bukan kita mau ya oh saudara. Bukan kita mau sok-sok jago, enggak. Aturan pemerintah kita tetap ikutin. Yang penting di dalam bukan tendensi karena kita penuh dengan ketakutan. Kita ikuti aturan pemerintah. Harus. Kita tidak boleh melawan pemerintah. Yang penting di dalammu, karena kau taat, karena pemerintah juga wakil Tuhan. Tidak melawan pemerintah. Yang penting di dalam indikasimu, bukan karena kau ketakutan. Yang ketiga saudara, terakhir. Masuki perhentian Tuhan atau sabat. Imamat 26 ayat 2-4. Kamu harus memelihara hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Artinya gini, memelihara hari sabat itu, kalau sudah hari Minggu, hari jam doa, prioritaskan Tuhan, jangan yang lain kecuali urgent. Karena gini banyak udah yang Desember gini, wah waktunya ngelencer. Gereja ditutup. Atau enggak ibadah gampang. Saya jangan sekali-kali bilang ibadah gampang. Niat hatimu sampai kecium Tuhan itu fatal. Jangan suka gampang bilang ibadah itu gampang. Jangan meremehkan ibadah. Menghina Tuhan. Ya. Kecuali kau tidak ibadah karena kondisi keadaan. Tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Tapi jangan punya mindset karena kau meremehkan ibadah. Prioritaskan Tuhan. Makanya kita liburnya apa? Hari Selasa. Tapi ibadah yang benar-benar utama, prioritas seperti Minggu, kami enggak libur. Dan saudara terkasih, sebetulnya ini masa-masa genting loh sebetulnya. Ke depan ini masa-masa genting. Kalau kita enggak sungguh-sungguh sama Tuhan nih ya, kondisi bangsa kita mengerikan. Serius. Apapun nanti yang menang, pasti ribut saudara. Makanya kita ini benar-benar doa peperangan nih. Siapapun yang menang enggak ada yang ribut. Benar-benar Tuhan kendalikan bangsa kita. Karena tercium sekali baunya, bau perpecahan dan bau darah di mana-mana. Ini ngeri. Makanya yang gak terlalu penting-penting, aduh gak usahlah ngelencer kemana-mana sampai ke luar negeri, saudara. Kecuali ya lebih baik doa. Kalaupun kau pergi, tetap doa di sana. Mari kendalikan bangsamu dengan doa-doamu yang sederhana tapi kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara terkasih, menghormati, memelihara hari sabatku atau prioritaskan Tuhan di waktu-waktu ibadah, di waktu-waktu jam doa. Yang kedua, menghormati tempat kudusku. Waktu kau beribadah, kau jangan main-main di ibadah. Serius, sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, makan firman Tuhan, kejar firman Tuhan. Makan. Karena iblis gak pernah takut orang rajin ibadah dan pelayanan. Kalau fokusmu tetap diliarkan sama iblis. Banyak orang ibadah belum tentu bisa fokus saudara. Otaknya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Jangan dikira orang duduk di tempat ibadah, fokus 100% ke Tuhan. No. Saya lihat beberapa orang tidak bisa fokus. Pikirannya kemana-mana. Dan biasanya apa saudara? Hatinya gelisah. Kalau udah ini pecah, nggak bisa tenang. Kalau enggak ngantuk.
itu orang nggak bisa nyerap, nggak makan. Kalau nggak mendelik tapi terpaksa, gimana kok aku dilihat, Bu Indah, mendelik. Saya takut matanya copot. Bahkan di online ini, ayo yang baring-baring bangun, kurang ajar. Enak ibadah ambil selonjoran di kursi sofa. Tidak menghormati Tuhan, bangun. Bukan Hendy, yang di online ini. Duduk kau sekarang. Saudara terkasih, bukan saya maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Jangan tidak menghormati Tuhan. Ngeri. Sekali lagi jangan dikira di gereja nggak ada setan. Banyak setane. Siapa yang bawa? Hati yang punya celah. Yang tidak terlalu menginginkan Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak takut akan itu bawa setan. Hati-hati keracunan setan sebelah. Bilang kanan kiri, hati-hati. Saudara, itu peperangan enggak? Peperangan. Saudara, hidup ini penuh dengan peperangan. Bagaimana engkau tidak peperangan? Bagaimana engkau bisa santai? Gak bisa. Engkau duduk aja pantatmu panas kayak ada bara api gitu saudara. Tidak tenang. Itu apa? Peperangan. Ketika kau tidak bisa menikmati Tuhan, tidak bisa menikmati firman, kau tidak bisa menikmati hadiratnya, bahkan kau tidak bisa berfellowship secara pribadi dengan Tuhan, itu ada peperangan yang sedang apa? Bergulat di dalammu. Dan jangan engkau membiarkan peperangan itu saudara. Karena tujuan daripada setan apa? Jangan engkau sampai menerima benih-benih yang dari Tuhan. Benih-benih ilahi. Nah saudara terkasih dan mama Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang menghormati, memprioritaskan Tuhan, maka dikatakan, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Artinya tidak ada kemandulan di dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Bahkan sedikit pun yang kau kerjakan Tuhan jadikan limpah. Kenapa? Hadiratnya ada bersamamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari hari-hari ini terus hidupkan perjanjian di perjanjian. Kalau sudah punya perjanjian, Benyamin atau apapun, setiap hari gemakan itu. Gemakan sampai benar-benar saudara, di bawah alam sadarmu engkau termatrai. Ketika kau pulang, gemakan. Ketika kau doa, gemakan. Aku menduduki. Bahkan saudara jelajahi tentang tokoh itu. Patahkan semua yang negatifnya, ambil yang ilahi. Sampai itu menjadi daging. Amin saudara, ingat bahwa hidup kita hari-hari ini iblis sedang mencuri semua yang ilahi. Ujungnya iblis mau benih itu kosong, tidak ada pada kita. Seperti orang yang dilepaskan dari roh jahat. Dan ketika didapati kosong kembali, iblis akan masuk jauh lebih parah dari sebelumnya. Jangan sampai bukan hanya engkau dikosongkan sama iblis, tapi iblis ambil semua perjanjian-perjanjian itu atas hidupmu. Yang terakhir, kuasa dan pujian, penyembahan. Saudara di dalam kesesakan, dalam kondisi apapun, jangan ngomel, jangan menggerutu, tetapi belajar menjadi tenang, percaya, bersyukur. Yuk saya ajak semua setiap hari di rumah, terapi begini. 15 menit, tenang. Tenang, tunggu sampai Tuhan bicara. Latihan. Tidak usah ngomong apa-apa. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiran, jiwamu semua tenang. Minta Roh Kudus yang kendalikan semua. Biar sampai kau dapat yang ilahi dari Tuhan. Itu perlu dilatih saudara. Mengosongkan diri. Nah, saudara yang terkasih, belajar dalam tekanan apapun, mungkin kau tidak sanggup lagi mengeluarkan pujianmu lewat suaramu, lewat mulutmu. Tapi biarlah pujian itu ada gemahan di hati.
Misalkan tentang Engkau Tuhan yang begitu sempurna di hati. Engkau Tuhan yang begitu setia. Sementara kau merenungkan, sampai tiba-tiba air matamu ini meleleh. Kenapa? Jiwamu sedang menyembah Tuhan. Jiwamu sedang bersyukur. Jiwamu sedang bermazmur walaupun mulutmu terdiam. Dan itu terus dan terus sampai ada ledakan yang keluar dari mulutmu. Keluar memuji Engkau Tuhan yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau sediakan yang terbaik bagiku. Engkau Tuhan yang sangat mulia. Biarkan jiwamu ini menyembah, biarkan jiwamu bergelora dengan mazmur, dengan pujian, pengangun, apapun itu sampai engkau bisa meneteskan air mata. Atau kadang-kadang tidak meneteskan air mata tapi menimbulkan sebuah pengertian. Aku percaya kok Tuhan, aku percaya apapun aku tetap sepakat denganmu Tuhan dan tidak memberontak denganmu. Kuatkan aku, jamin hidupku Tuhan. Nah, sementara ini menyembah, pikiranmu berbicara dengan Tuhan. Saya menantang dia, orang-orang yang kondisimu, ekonomimu hancur-hancuran, bahkan di bawah kemiskinan. Berani enggak engkau melakukan ini? Menerobos. Jangan cuma bilang penerobos, terobosan, tapi kok enggak melakukannya. Engkau harus berperkara dengan Tuhan. Harus sampai Tuhan menjawab. Apapun, bahkan penyakit, berperkara dengan Tuhan. Duduk diam, tenang, 15 menit tenang. Sampai ada sesuatu berbicara di jiwamu, di rohmu. Belajar saudara. Jangan kendalikan emosimu. Jangan cuma berpadan dengan apa yang kau lihat secara fisik. Yang di roh perlu dibangkitkan, perlu bertumbuh, perlu ada sebuah terobosan. Surga harus menyentuh di hidupmu. Sebab itu saudara, sekali lagi, masuk di nafiri memang tidak mudah. Tapi engkaulah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Karena untuk kau setia itu tidak mudah. Saya tidak bilang nafiri terlalu baik, tidak. Tapi salah satunya. Karena didikan di sini memang saya paham, saya maklumi, enggak gampang saudara. Saudara terkasih. Sebenarnya saya nggak mau ngomong ini. Karena saya udah berjanji nanti Januari itu hanya orang-orang tertentu. Jemaat-jemaat dalam. Tapi sekali lagi Tuhan bilang. Tidak adakah belas kasih melihat orang-orang yang terhilang, tergelempang dan binasa. Saudara akan memasuki perjanjian Tuhan. Saudara akan dikenakan jubah-jubah perkenanan Tuhan. Persiapkan hatimu. Persiapkan. Dan itu jerih lelahmu selama 1 tahun ini kau setia. Tuhan berikan engkau reward. Tuhan berkata, terima kasih nak buat sepanjang perjalananmu dalam tahun ini kau setia dengan aku. Walaupun kau belepotan. Tetap Tuhan menghargai itu. Dan nanti ada orang-orang yang terima piala. Karena punya kesetiaan yang punya bobot dengan Tuhan. Bukan cuma setia. Tapi kualitas di dalam kesetiaan itu ada. Tuhan perhitungkan. Nah itu apa? Itu balance-nya ketika engkau ditempa, dididik, dimurnikan, dibentuk. Tuhan bukan cuma menghajar. Tapi Tuhan juga mengapresiasi kesetiaanmu. Tuhan juga mengapresiasi kesetiaanmu saudara. Jadi jangan marah. Di mana gereja yang tiba-tiba kau dikasih piala karena kesetiaanmu?
Hargai Tuhan. Saya juga apa sih untungnya? Saya juga nggak tahu matinya kapan. Selama saya punya kesempatan, saya akan memaksimalkan mencintai saudara segenap nyawa saya. Apapun saya akan bawa ke Tuhan yang terbaik. Dan saya tidak omong kosong, saudara. Kalau orang memberi dalam kelimpahan itu gampang. Orang memberi dalam kekurangan, itu ngeri kadang-kadang. Tapi saya hidupkan firman Tuhan, gembala memberi nyawanya pada dombanya. Bukan cuma teori. Ketika membawa setiap jiwa-jiwa di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Ketika mereka dalam kondisi yang tidak layak, berantakan, penuh pemberontakan. Bagaimana seorang gembala harus tunduk dan diam di kaki Tuhan berhari-hari menantikan belas kasih Tuhan. Menunggu dia sampai deal. Kalau dia tidak deal, tidak undur dari kaki Tuhan. Makanya kalau sudah akhir tahun, itu benar-benar memeras semuanya, saudara. Jadi saudara, saya tidak minta apa ya, enggak. Saya cuma bilang, saya hanya menghidupkan firman. Sekali lagi, itu juga semua karena Tuhan taruh di hati saya. Hatinya, cintanya, kasih sayangnya, semuanya yang dari Tuhan di hati saya, supaya saya impartasikan, supaya saya peragakan, supaya saudara yang dicintai sebagai anak itu ngerti, paham, tahu, bahkan jelas. Engkau orang yang dicintai Tuhan, dijagai. Engkau anak yang disayang Bapa. Dia tidak rela engkau bergelimpangan, engkau jatuh, engkau hancur, dia tidak rela. Apapun dia menjagamu, dia melindungimu, dia terus menudungi engkau. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya hanya satu alat peraga Tuhan. Bukan saya sebetulnya, tapi dia yang merekayasa semuanya. Tuhan hanya taruh hati itu kepada saya. Yuk saudara, kita mau lihat kuasa pujian seperti apa. Dan saya sudah sering kali bawa ayat ini. Kisah Para Rasul ayat 16. Ini yang terakhir saudara. Kisah Para Rasul 16. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Siapa ini? Paulus dan mereka ini dipenjara karena apa saudara? Memberitakan firman. Artinya kalau engkau hidup dalam kebenaran, bahkan engkau memperjuangkan iman, memperjuangkan yang ilahi, jangan menjadi kecut hati dan menjadi tawar hati, bahkan jangan menjadi marah kalau ada tantangan-tantangan dalam hidupmu. Kalau itu semuanya tidak mudah. Tetap jaga sikap hatimu. Aku ini berusaha loh Bu, bagaimana memulihkan keluargaku. Aku berusaha loh Bu jadi terang di tengah-tengah kegelapan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi aku semakin dikucilkan, semakin, saudara apapun itu. Jangan kecil hati. Jangan menjadi kecut dan tawar hati, bahkan jangan jadi orang yang luka. Tapi mengucap syukurlah. Engkau orang yang dipercaya Tuhan dan diberikan sebuah kehormatan untuk menyandang kebenaran dan nama Tuhan. Dan yang dilakukan Paulus apa? Mereka apa? Memuji Tuhan. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dikatakan Paulus dan Silas berdoa. Apa itu berdoa? Namanya berdoa itu dua arah, bukan satu arah. Ngomong, ngobrol, sharing sama Tuhan. Bukan saudara ngomong sendiri akhirnya sudah selesai, terus saudara pergi. Tunggu Tuhan. Ketika sudah bicara, tunggu jawaban Tuhan. Tunggu apa kata Tuhan. Tunggu maunya Tuhan apa. Artinya ketika berdoa tidak boleh satu arah. Tetapi dua arah. Sampai Tuhan menjawab minimal. Ada sejahtera Tuhan yang memberikan kode-kode tanda-tanda di hidupmu. Ada hikmat Tuhan yang menjawab engkau. Yang kedua, mengucap syukur saudara.
mengucap syukur. Apapun itu mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Walaupun engkau letih, engkau lelah, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Saudara, kenapa dikatakan orang-orang penghukuman itu mendengarkan mereka? Saudara, dikatakan mendengar ini bukan karena mereka bersuara, mereka dengar. Ini bicara yang di roh, mendengar. Artinya pujianmu bukan sekedar terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tapi sementara di dalammu ini enggak ada gelombang, enggak ada dorongan, enggak ada hentakan, enggak ada api yang meledak. Apa itu? Api roh Tuhan. Mereka menyembah, saya percaya 1000% pasti dengan segenap jiwa, roh dan kekuatan. Makanya sampai sendi-sendi penjara itu semua Pak jebol. Kalau itu enggak ada kekuatan roh, mana mungkin saudara? Apa itu kekuatan roh? Apa itu yang menjebol? Saudara, pertama kali kita ibadah di tempat ini, itu di atasnya lift ada apa? Keramik. Ya. Tiba-tiba dias jatuh pecah. Puji Tuhannya kok enggak ada orang lewat di situ. Atau enggak ada orang di situ. Kalau enggak pasti ada korban. Yang kedua, soundnya tiba-tiba keluar asap. Karena apa? Di mana penyembahanmu berdampak, iblis itu saudara goncang. Pasti goncang. Tapi kalau penyembahanmu sampai tidak menggoncangkan sesuatu, tidak menggoncangkan atmosfer, tidak menggoncangkan teritorial, ada apa dengan kamu? 2, 1-0. Yang kedua apa? Ada setanmu. Setan menguasai dirimu. Jadi kau tidak punya bobot, malah sebaliknya. Tapi kalau itu Tuhan, maka semua yang tidak benar terlempar dan terkoyak. Saudara terkasih, mari punya pujian penyembahan yang menggoncangkan teritorial, menggoncangkan keadaanmu, menggoncangkan bahkan mengoyakkan semua masalah-masalah di hidupmu, bahkan penyakit sekalipun. Goncangkan lewat pujian, lewat penyembahan yang mengalir dari roh yang apa? Yang perkasa, yang kuat, yang tidak menggerutu tetapi percaya. Amin saudara. Mari hidupkan semua kebenaran firman dalam dirimu. Yang terakhir saudara, yang kau kemarin sudah masuk gerbang, imajinasikan di pikiranmu. Saudara, pikiran ini tempat alam menciptakan sesuatu. Alam terbuka itu punya keputusan engkau menciptakan sesuatu atau engkau terima semua sampah-sampah di alam semesta ini. Jangan engkau terkamili dengan alam yang ada. Tapi kau harus menciptakan menjadi alam surga menyentuh bumi. Di dalam pikiranmu, kau katakan Tuhan terima kasih. Aku sudah menduduki perjanjian suku A misalkan. Aku hidupkan firman menjadi daging. Firman menjadi daging. Engkau yang memampukan aku menjadi roti yang terpecah-pecah. Hidup yang berbagi, hidup yang punya kemurahan, tidak punya kepahitan tapi punya pengasihan, punya kemurahan, punya kebaikan, terus melakukannya. Aku menjadi anggur yang membawa gelora kemanapun aku pergi, saudara. Kemarin saudara di profetis saya terima sebuah minuman di botol itu airnya hijau. Sampai saya bilang Tuhan kau itu kok ya luar biasa. Ini namanya apa? Bukan the power of apa? Kebetulan. Tapi itu seperti peneguhan air itu hijaunya itu seperti hijau daun begitu sudah hijau sekali. Sampai saya lupa tadi belum minum saudara. Karena kemarin terlalu banyak ini. Dan Tuhan bilang ini, engkau akan meradiasi damai sejahtera surga kemanapun kau pergi. Oh wow. Terus ada terima lencana saudara. Apa itu? Seperti orang kemenangan. Kau terima materai pangkat kemenangan.
Nah, saudara terkasih, itu semua perjanjian. Dan apa yang saya kejar dari Tuhan, ujungnya untuk saudara semua. Bukan untuk saya pribadi, untuk saudara semua. Itulah gunanya. Kenapa saya harus memburu. Tapi saya tidak melakukannya dengan maniak, saudara. Tetap ikuti prosedural Tuhan. Dan saudara terkasih, mari hari-hari ini, satu kekuatan yang luar biasa, satu senjata yang ilahi ketika engkau membangkitkan penyembahan dengan Tuhan. Ingat, penyembahan itu ibaratnya pintu belakang. Kalau kau nggak punya pintu depan, kelamaan buka pintu belakang. Lewat apa? Hatimu yang benar di hadapan Tuhan dan kau angkat pujian penyembahan. Maka jangankan pintu depan, pintu semua akan terbuka. Ketika kau bisa mengambil hati Tuhan lewat reaksi hatimu, apapun terjadi katakan Tuhan terima kasih. Aku percaya semua mendatangkan kebaikan. Apapun itu aku akan tetap bersyukur. Apapun itu aku tetap percaya Tuhan. Dan ketika kau naikkan pujian, itu akan membuka pintu-pintu keajaiban yang tidak pernah kau pikirkan. Amin saudara, mari kita semua bangkit.